Halo semuanya, jumpa lagi dalam video pendek Kang Wawan. Dan seperti biasa, bagi yang baru pertama melihat video saya, salam kenal dari Kang Wawan. Video kali ini saya bicara tentang remapping. Ini baru heboh ya. Ini baru heboh di kalangan pemilik mobil Wuling Convero. Karena Wuling Convero ini dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip tarikan bawahnya itu sedikit lebih kurang responsif ya, bukannya loyo tapi kurang responsif. Karena kalau kita mau jujur, sebenarnya Wuling Convero ini torsinya cukup besar dari putaran bawah ya. Saya udah pernah bikin videonya bagaimana Wuling Convero ini dari kondisi stop, dari kondisi berhenti tanpa injek gas sekalipun, masuk satu, kopling dilepas pelan-pelan, bisa jalan dengan mulus tanpa getaran apapun. Bahkan kita start dari mulai kondisi start masuk gigi 2 pun juga no problem ya, masih bisa jalan mobilnya. Hanya saja memang tarikan di awal ini kurang responsif, sehingga kalau misalkan kita bicara balapan ya, padahal kan sebetulnya kalau di jalan raya ngapain balapan ya kan, tapi kita bicara balapan lah karena banyak juga teman-teman yang kepengen mobilnya tuh responsif gitu loh. Oke, kita bicara balapan sekarang. Jadi dari kondisi start gitu terus melaju itu pasti kalah lah, pasti kalah dengan tetangga sebelah yang merek Jepang. Itu pasti kita akui mereka lebih responsif. Nah, kita nggak akan membahas mengapa Convero menciptakan mobil yang kurang responsif di tarikan pertama, tapi lebih kepada kita mau membahas bagaimana sih solusinya. Nah, solusinya itu ya, solusinya itu banyak tawaran remapping di mana-mana. Bagi teman-teman yang belum paham remapping itu mengatur kembali data-data yang ada di ECU. Jadi ECU sebagai komputer yang mengatur keseluruhan kinerja mobil, termasuk kinerja mesin, macam-macam lah, itu diatur di ECU semua ya. Itu kan ada defaultnya, ada data-datanya. Misalkan bukaan gas, termasuk yang pernah saya unggah juga videonya tentang DBW ya, drive by wire, itu juga diatur juga di ECU kan, mau berapa persen injakan gas, terbuka throttle berapa persen, termasuk sampai dengan campuran bahan bakar itu seperti apa, campuran oksigennya bagaimana, itu semuanya diatur di ECU. Saya nggak begitu paham apa aja yang ada di ECU, tapi yang jelas secara garis besar remapping adalah menghapus semua data-data itu lalu memasukkan data-data yang baru, sehingga data-data yang baru ini akan dibaca oleh ECU dan dikerjakan oleh mesin mobil itu dengan sistem yang lebih responsif ya. Jadi mengatur ulang sebuah sistem. Nah, itu yang dinamakan remapping. Nah, ada juga yang tuning. Nah, ini. Jadi jangan sampai salah, ada teman-teman yang oh ini remap padahal cuma tuning doang gitu ya. Menurut saya perbedaannya antara remapping dan tuning, kalau remapping itu seluruh data-datanya kita di delete lalu diganti yang baru ya, diganti yang baru yang lebih memberdayakan si mobil itu, lebih bisa membuat dia melaju kencang gitu ya. Tapi kalau tuning hanya nyetel beberapa saja, mengubah beberapa data ya. Kalau tuning kalau nggak pas, nanti malah akhirnya bisa menjadi mobil tersebut berakibat nggak baik ya pada mobil tersebut. Karena seperti kita tahu yang namanya komposisi itu harus pas. Jadi kalau satu diubah, yang lainnya juga mesti harus diubah. Nggak bisa hanya satu faktor doang yang kita ubah setelannya. Itu yang saya tahu seperti itu ya, sehingga seluruhnya bisa menjadi harmonis untuk menjalankan mobil tersebut. Nggak bisa dirubah cuma satu aja. Itu perbedaan antara remapping dan
tuning. Nah, teman-teman bagi yang pengen remapping ya, meremap ulang, mereset seluruh data-data yang ada di ECU dan mengatur ulang data-data tersebut sehingga terjadi komposisi yang baru, itu saran saya jangan sembarangan memilih modifikator mesin ya. Karena kalau kita sembarangan memilih, tidak semua alat remapping itu atau si pelaku remapnya itu handal dalam remap ya. Jadi satu, ada alatnya yang untuk remapping. Banyak alat yang menawarkan bisa meremap sejumlah mobil dari merek-merek tertentu ya. Namun yang kita pastikan adalah si tukang remapnya juga harus handal ya. Jadi man behind the gun-nya itu juga harus handal ya, harus bener-bener tahu. Di samping alatnya yang bener-bener canggih gitu ya. Karena banyak sekali alat-alat yang dijual di luaran itu yang dalam tanda kutip ecek-ecek juga gitu loh. Nah, kita bisa juga cek setelah di remap ya, supaya kita tahu persis nih setelah di remap, coba dong di dyno test gitu loh. Jadi dites bener terjadi peningkatan tenaga apa enggak gitu loh. Terjadi peningkatan akselerasi apa enggak. Karena kalau cuma kita rasakan di jalan raya itu kita bisa hanya tersugesti saja gitu loh. Rasanya kalau lebih kenceng ya itu cuma sugesti. Kalau kita kepengen data-data yang akurat dan lengkap, itu kita bawa ke satu bengkel tertentu yang dia punya mesin dyno untuk kita dyno tes seberapa torsinya naik, seberapa besar tenaganya, dari standarnya seperti apa, kita bisa tahu oh mobil ini benar-benar sudah di remap dengan baik. Namun kalau kita cuma bisa ngerasain setelah di remap terus kita jalan di jalan raya gitu ya, ternyata mobilnya udah lebih kencang, itu tidak akurat teman-teman ya. Jadi sekali lagi jangan pernah percaya remapping hanya berdasarkan perasaan mobilnya udah lebih kencang, jangan. Perlu tes karena ongkos remap itu nggak murah teman-teman ya. Ongkos remap itu bervariasi lah, tapi yang jelas nggak murah. Nilainya tentunya di atas 1 juta. Bahkan kalau nggak salah saya dengar itu Lincoln Vero itu 2-2,5 juta apa ya, itu ada yang nawarin seperti itu. Saran saya bagi teman-teman yang mau melakukan remapping ya, yang pertama teman-teman harus pilih dulu siapa pelakunya yang mau menjalankan remapping ya. Yang kedua, teman-teman harus melihat alatnya. Alat yang untuk remap itu seperti apa, canggih atau enggak gitu ya. Meskipun saya juga buta terhadap itu, minimal teman-teman mengetahui, dan ketika teman-teman melihat alatnya itu, teman-teman bisa searching di Google alat itu tuh seperti apa performanya gitu ya. Sekarang kita bisa mencari informasi itu via Google ya. Jadi jangan terburu-buru, minimal kita lihat alatnya dulu, kita foto, kita konsultasikan dulu pada teman, kita searching di Google, cari artikelnya dan lain sebagainya, dan pelaku remapnya itu siapa, apakah menggaransi atau tidak, dan yang terpenting si pelaku remap itu mestinya secara fair dia bisa menyajikan data by data ya, bukan hanya sekedar feeling perasaan lebih kencang gitu ya, by data secara dyno test gitu ya, sebelumnya ke tenaganya berapa, torsinya berapa, dan sesudahnya terjadi peningkatan atau enggak. Itu adalah remapping yang fair. Oke, lalu satu lagi ya, bila teman-teman mobilnya masih dalam masa garansi, itu remapping akan menggugurkan garansi mesin Anda. Jadi itu pun pertimbangan yang mesti diingat. Oke? Jadi jangan percaya hanya kita merasakan rasa itu di jalan raya. Harus pakai dyno test. Gitu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Klik tanda jempol ke atas. Apabila Anda menyukai video saya, sebarkan ke seluruh media sosial supaya teman-teman yang lain pun merasakan manfaatnya. Terima kasih sudah menonton.